Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kaitza Zahira Sofa dengan NIM 6320594 dari kelas 63 3A 11. Di sini saya akan menyampaikan tentang pertemuan 3, yaitu konsep penilaian surat berharga. Yang pertama, pengertian surat berharga. Surat berharga yaitu dalam bahasa Belanda berarti waarde paper. Waarde artinya nilai dan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD berarti berharga. Sedangkan paper yang artinya kertas berharga. Di samping itu ada arti lainnya yaitu commercial papers atau negotiable instruments. Dasar hukum surat berharga yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Definisi surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Misalnya, suatu perusahaan memiliki surat berharga. Perusahaan tersebut memperdagangkan surat berharganya di pasar modal dan siapapun dapat membeli termasuk masyarakat. Ketika pembeli membeli surat berharga kita akan mendapatkan keuntungan berupa uang cash, tetapi surat berharga memiliki jangka waktu. Contohnya, ketika negara atau perusahaan menjual obligasi karena memerlukan uang, ada orang yang membeli. Perusahaan akan memberikan syarat. Syaratnya berupa bunga. Jika nominal obligasi 1000 lembar dengan harga Rp2.000, uang yang didapatkan sebesar Rp2.000.000 dengan bunga 10% dan jangka waktu 1 tahun. Maka 1 tahun ke depan pembeli obligasi tersebut akan mendapatkan kelebihan dana di mana lebih dari Rp2.000.000. Macam-macam surat berharga. 1. Wesel, 2. Cek, 3. Promise, 4 kwitansi, 5. Billet giro. Ke-6 commercial paper, ke-7 obligasi, ke-8 surat utang negara, dan yang terakhir serat sekuritas. Pengertian penilaian. Yang pertama, investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Yang kedua, penilaian. Penilaian adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Ketiga, penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Dan yang terakhir, harga wajar aset sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Intinya, investasi harus memiliki penilaian. Apabila kita mau investasi di perusahaan ini, kita harus memikirkan apakah akan menguntungkan atau tidak. Jadi, kita janganlah asal untuk memberikan uang kita ke perusahaan ini untuk investasi. Pengertian obligasi.
Pengertian obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya. Jangka waktu bermacam-macam, dari 1 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan jatuh tempo tidak terbatas disebut konsol. Istilah kunci dalam obligasi. Yang pertama, nilai nominal, yaitu harga yang tercantum pada surat obligasi. Kedua, kupon tingkat bunga. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Misal, perusahaan menerbitkan obligasi dengan tingkat bunga 10% yang dibayarkan selama 2 tahun. Pemegang obligasi akan memperoleh bayaran sebesar 10% dikali 1 juta rupiah dengan hasil 100.000. Jadi, setiap tahun pemegang obligasi akan mendapatkan keuntungan sebesar 100.000. Model penilaian obligasi. Ini rumus dari penilaian obligasi. VB sama dengan I kurung buka P Viva KN kurung tutup ditambah M P kurung buka P VIF KN kurung tutup, di mana VB berarti nilai obligasi, K kupon atau suku bunga yang berlaku, I pembayaran bunga obligasi, M nilai nominal obligasi, N periode. Di sini ada contohnya, contoh kasus di mana PTX pada tanggal 1 Januari 2000 menerbitkan obligasi dengan par value 10 juta rupiah dengan bunga 14% dan masa edar 10 tahun dan bunga obligasi dibayar tahunan. Ditanya berapakah nilai nominal yang harus dikembalikan pada akhir tahun? Jawabannya VB I kurung buka P Viva KN plus M P VIF KN. Kita masukkan sesuai gambar di sini. Dengan begitu hasil yang kita dapat sebesar 10 juta rupiah. Premi risiko. Premi risiko terbagi menjadi 4, yaitu premi maturity. Semakin tinggi jatuh tempo, akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Misal, perusahaan kasih jatuh tempo 5 tahun, maka premi yang diberikan akan semakin tinggi dibanding jatuh tempo 2 tahun. Premi kebangkrutan. Perusahaan yang memiliki resiko bangkrut, di mana tingkat keuntungan yang diisyaratkan akan meningkat. Premi likuiditas. Perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Premi inflasi. Inflasi meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas risiko meningkat. Contoh kasusnya. Berdasarkan contoh sebelumnya, suatu obligasi nilai nominal sebesar 10 juta dengan kupon rate 14%, maka edar 10 tahun. Bunga obligasi dibayar tahunan. Jika tingkat pengembalian diharapkan 12% dan 16%, hitung menggunakan rumus nilai obligasi. Saat rate-nya 14% didapatkan sebesar 10 juta, dan saat rate-nya 12% didapatkan sebesar 11.130.000. Sedangkan rate 16% didapatkan 9.036.000. Kesimpulan dari dua kasus itu, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan, maka harga atau nilai obligasi akan lebih rendah dibandingkan dengan nilai nominalnya. Sebaliknya, ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan, maka harga atau nilai obligasi akan lebih tinggi dengan harga nominalnya. Pengertian saham. Saham merupakan bukti kepemilikan. Dua alasan, yaitu untuk memiliki perusahaan sendiri dan untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu.
Pemegang saham berhak atas dividen. Dividen akan didapatkan tiap tahun. Jenis saham yaitu saham biasa dan saham preferen atau saham khusus. Penilaian saham biasa. Penilaian saham dipegang satu periode atau 1-5 tahun. Penilaian saham yang dipegang selamanya. 1. Modal dividen konstan. 2. Modal dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan konstan. 3. Modal dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tidak konstan. Rumus penilaian saham dipegang satu periode, yaitu PV sama dengan D per 1 plus KS pangkat 1 ditambah P per 1 plus KS pangkat 1. PV di harga saham yang pantas, D1 dividen yang akan dibayar 1 tahun mendatang, P1 harga saham 1 tahun mendatang, KS tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Contohnya, saham yang diperkirakan mempunyai harga saham 1.400 1 tahun mendatang diperkirakan membayarkan dividen sebesar Rp200 1 tahun mendatang. Tingkat keuntungan yang diisyaratkan adalah 20%. Berapa harga yang pantas untuk saham? Jawabannya sebesar Rp1.333,3. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.